Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channelnya Vio. Hari ini aku mau unboxing paket-paket buku lagi atau book mail. Aku punya 3. Sebenarnya ini ada yang udah datang dari bulan Mei, tapi aku unboxing dan aku masukinnya ke book haul di bulan Juni ya. Kita langsung aja mulai karena aku udah gak sabar banget untuk lihat buku-buku apa aja yang aku dapetin dan yang bisa aku baca untuk the next video. Aku akan mulai dari yang datang paling pertama dulu. Ini bukunya tuh aku beli sendiri, aku beli pre-love. Sebenarnya sih aku beli buku ini gak sengaja, bukan yang aku nyari banget. Jadi aku di DM sama salah satu followers aku, dia itu pengen jual bukunya. Aku lupa alasannya apa ya, kayaknya gara-gara dia tuh udah punya bukunya, jadi kayaknya double or something gitu. Ada stiker thank you, lucu banget deh. Dan ini menurut aku harganya oke banget lah gitu. Dan kondisinya juga masih bagus gitu kan. Kenapa? Ya daripada aku beli buku baru kan, why not aku beli yang pre-love-nya aja kalau memang kondisinya pun masih bagus dan masih layak baca. Dan ini bukunya ada 3. Ada yang bisa tebak bukunya apa? Oh, dan bukunya adalah buku Minato Kanoe. Jadi aku punya 3 buku. Yang pertama itu bukunya Minato Kanoe, judulnya Penance. Lalu ada buku yang terbarunya juga, judulnya Girls. Sama yang terakhir adalah Ferris Wheel at Night. Kenapa aku tiba-tiba langsung beli tiga-tiganya lagi buku Minato Kanoe? Gara-gara aku pernah baca bukunya yang judulnya Confessions. Aku punya reading vlognya juga waktu itu collab sama Kak Sherry. Dia rekomen aku untuk baca Confession, dan guys, aku suka banget sama bukunya tuh, bener-bener mind blowing gitu, dan itu mainin psikologi banget gitu loh bukunya. Aku ngerasa kayak bukunya Minato Kanoe kok bisa sekeren itu. Padahal premisnya kayak sederhana aja sih, tapi menguak sisi terdalam manusia sambil ditunjukin juga berbagai macam POV, jadi pembaca tuh lebih paham. Makanya aku kagum sama Minato Kanoe dan akhirnya aku mutusin untuk beli juga ketiga bukunya. Kalau yang bukunya Penance itu nyeritain seorang gadis kecil bernama Emily yang dibunuh di sebuah desa yang tenang. Kalau buku Ferris Wheel at Night ini nyeritain tentang seorang kepala keluarga yang dibunuh di sebuah perumahan elit, lalu sang istri yang menyerahkan diri ke polisi. Artinya sang istri ini yang pelakunya juga. Dan yang kerennya di sini tuh mungkin yang diceritain tentang anaknya ya, karena di satu sisi anaknya itu jadi keluarga korban karena ayahnya dibunuh, tapi satu sisi jadi keluarga pelaku juga gara-gara ibunya yang sebagai tersangka. Nah gitu deh, kira-kira apa peran para tetangga setelah kasus terjadi. Lalu kalau yang buku Girls ini yang baru terbit banget, ini nyeritain tentang apa ya, tentang Yuki dan Atsuko. Mereka ini kayaknya sahabatan ya. Lalu mereka ini tak hanya ingin melihat mayat, tapi mereka ingin menyaksikan proses manusia menyambut ajal. Tanpa saling tahu, Yuki dan Atsuko menjalankan rencana mereka masing-masing demi melihat kematian yang sempurna. Mereka berlomba-lomba mendahului maut, tapi tak mengira bahwa keputusan-keputusan kecil mereka akan memicu reaksi berantai yang perlahan menjadi tak terkendali. Oh, mereka tuh menjalankan rencananya masing-masing. Mungkin nggak terlalu temenan, I don't know. Tapi ini bukannya 17+, so make sure kalau teman-teman masih remaja, mungkin jangan baca buku ini dulu karena mungkin ini agak apa ya, agak berat bukunya. So ini dia 3 bukunya. Can't wait untuk baca. Paket selanjutnya ini ada buku yang mini gitu, karena ini isinya adalah buku puisi. Lucu banget, kertas kadonya warna pink. Setahu aku ya buku lagi. Penulis ini memang udah sering banget nulis puisi, dan aku udah sering banget ngelihat buku-bukunya di review sama teman-teman Bookstagram. Dan beliau juga lagi rilis buku puisi yang terbaru. Dan aku dapat kesempatan untuk review bukunya beliau juga. Ini dia bukunya, judulnya adalah A Bouquet of Memories and You by Raisa Almira. Gila sih, ini covernya cakep banget, warna biru, flowery, bercampur sama bunga-bunga gitu. Menurut aku ya, ini tuh ceritanya tentang anak SMA gitu nggak sih di bagian sininya.
Nggak tau kenapa kalau ngebahas romance yang kayak romansa lucu gitu, menurut aku memang latarnya lebih cocok di SMA. Tapi aku cuma nebak doang sih berdasarkan covernya, aku juga belum baca, jadi aku belum tahu. Kalau di bagian belakang bukunya, Us in Rewind was not as beautiful and compelling as we are now. Oh, berarti kita di masa lalu tuh nggak seindah itu pas kita sekarang. There were rough patches here and there, difficult conversations every now and then, but they all led up to us being us as of now, close to forever, better lover for each other. Oh iya benar, jadi kalau yang aku tangkap ya dari belakang bukunya ini, mereka memang udah bersama-sama sejak dulu, dan proses mereka untuk jadi sekarang tuh nggak mudah, banyak hal yang mereka lewatin, tapi berbekal proses itulah mereka bisa jadi mereka yang sekarang, better lovers for each other. Oh my god, kayaknya ini cocok bukunya deh buat aku. I feel like ini cocok gitu, oke? Aku akan baca dan aku akan review juga, ke teman-teman tungguin. Thank you Kak Rais atas kiriman bukunya. Paket yang selanjutnya, aku ada kiriman dari penerbit Baca. Mereka lagi ada terbitin buku baru juga, dan ini aku dapat kesempatan untuk dikirimin dan untuk jadi pembacanya. Ini dia bukunya. Aku udah bubble wrap lagi ternyata. Sangat aman ya pengirimannya, pakai kardus, pakai bubble wrap lagi. Judulnya adalah Clover, karya Nahierim, pemenang Changbi Prize for Young Adult Fiction. Oh, keren banget ya. Aku tuh suka kalau baca buku-buku yang kayak udah menang award gitu, apalagi kalau bukunya yang adult, karena kayak cocok aja gitu sama selera dan umur aku. Bagaimana jika kau kedatangan seekor kucing yang bisa mengabulkan keinginanmu begitu saja? Apa yang paling ingin kau ubah dalam hidupmu? Jadi ini kucing yang bisa ngabulin permintaan, gitu gak sih? Ibaratnya kayak apa di Aladdin gak sih, yang ininya digosok-gosok terus keluar jin, dia bisa ngabulin permintaan. Jong-in, remaja laki-laki yang hidupnya serba kekurangan bersama neneknya, merasa Tuhan mencintai semua orang kecuali dirinya. Sampai matanya beradu dengan mata keemasan milik kucing berbulu hitam. Ia memutuskan menghabiskan waktu seminggu bersama Jong-in. Untuk membalasnya, ia akan mengabulkan segala keinginan Jong-in. Jadi ternyata kucing ini tuh jelmaan iblis. Dia pengen menghabiskan waktu berlibur dia sama Jong-in, dan sebagai balasannya, dia bisa ngabulin permintaan Jong-in. Gitu. Jong-in tinggal berkata seandainya, lalu keinginannya akan menjelma. Namun, seandainya tidak selalu mengubah semua hal menjadi baik-baik saja, bukan? Kayaknya sih permintaan Jong-in ini sih agak negatif ya. Makanya part terakhirnya tidak selalu mengubah semua hal menjadi baik-baik saja. So, ini juga menurut aku buku yang menarik juga. I feel like buku-buku terbitan sekarang, apalagi terbitan-terbitan yang baru gitu, mungkin udah ngikutin sama selera pembaca, jadinya lebih berkualitas dan cerita-cerita yang dikemas pun selalu menarik. Thank you penerbit Baca atas kirimannya. Dan book haul yang terakhir, ini aku beli di Big Bad Wolf alias pameran terbesar di Jakarta kemarin. Aku ada bikin vlognya juga waktu aku ke Big Bad Wolf, ada di sini, teman-teman bisa nonton, karena aku yakin vlog BBW udah aku upload duluan, baru aku upload video book haul ini. Dan di sana aku cuma beli 2 buku aja, karena sadly menurut aku nggak banyak buku yang menarik. Paling kalau yang buku bestseller gitu, cuma ada buku Harry Potter yang menurut aku tiap tahun itu tuh pasti ada buku box set Harry Potter sama box set yang lain ada. Tapi kalau buku-buku kesatuan gitu menurut aku it's not that good koleksinya. Jadi kemarin aku nggak gitu lama sebenarnya di BBW, dan aku cuma beli 2 buku ini. Yang pertama aku beli judulnya itu Chains, karya Laurie Halse Anderson. Ini tuh harganya berapa ya kemarinnya? Kayak 70 atau 80 ribu, sorry aku agak lupa. Pokoknya 70 atau 80 ribu. Sama aku juga beli buku ini, How Much of These Hills is Gold, karya Si Pam Zhang. Jadi kedua buku ini aku beli tanpa aku baca reviewnya di Goodreads, tanpa aku pernah tahu judulnya, tanpa aku tahu juga ini penulisnya tuh siapa. Pokoknya aku beli karena aku tertarik aja sama sinopsisnya pas aku baca di belakangnya. Kalau yang ini tuh longlisted for the Booker Prize di tahun 2020. Kalau yang ini National Book Award, tapi dia finalis. So,
sama dapat award yang lainnya, Scott Odell Award for Historic Fiction. Jadi ini ada tentang historical fiction gitu. So ini kedua buku yang aku beli di BBW. Dan ini adalah ke semua book haul yang aku dapetin di sesi book haul kali ini. Totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aku punya 7 buku. Warnanya mirip-mirip semua ya, dominasi biru, krem, sama hitam. Kok bisa ya? Lihat deh, kayak senada semua, satu tone. Keren deh. So, segitu aja video book haul aku kali ini. Teman-teman jangan bosen untuk terus nonton video book haul aku. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!